Hadirin rahimakumullah, maka masuklah Wali Sanga ke tanah Jawa supaya adil. Saya sendiri, ibu bapak semuanya menyebutkan nama dan tempatnya. Adil namanya. Saya sendiri, situ banyak orang. Yuk kita mulai. 1. Ya bagus, nggak kedengeran karena dari situ nggak pakai speaker. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah beres. Ya itu aja. Sekarang kita balik. Yuk. Ma paisan tutungkeun. Itu ada nado itu. Ma paisan tutungkeun urang balik. Susah kemana arahnya nadom ini? Tapi saya tangkap aja. Ma jelema rek tarutung sabab kana rakakeun urang balikeun urang kitu bayu. Ma jelema tararutungkeun urang balik. Sekarang kita balik. Ibu bapak menyebut angka 1 sampai 9, saya menyebutnya. Yuk. Syekh Maulana Malik Ibrahim makamna di kota Gresik, nu disebut Sunan Gresik, nu disebut Sun. Pak Jejen kok membawa pembicaraan keluar Thariqah Suryalaya itu? Lagi-lagi salah paham Anda. Apakah pengersa Abah sering ziarah Wali Songo? Beliau itu melanjutkan perjuangan Wali Songo. Saya mau nanya, tembok masjid ini lurus apa enggak? Lurus apa enggak pasangannya? Kenapa pasangannya lurus? Karena masangnya pakai apa? Pakai benang. Kalau benang diputuskan, benang diputuskan, pasang tembok dilanjutkan, jadinya bagaimana? Bengkok-bengkok. Kenapa Islam di Indonesia menjadi bengkok-bengkok? Teragak benang. Dengan adanya kita ke Suryalaya, menyambungkan lagi benang itu. Pahami ini. Menurut saya ini dalam penting menurut saya. Nggak tahu menurut orang lah. Ini merasa pintar, ini merasa pintar, ini hebat, ini katalah Al-Quran, ini katalah hadis, itu ini. Tapi tidak disambung lagi benangnya. Ibadah kepada Allah tanpa mendapatkan talqin zikir dengan sangat menghormati mereka yang belum punya talqin. Hormati dulu. Ya. Saya kalau tidak dididik oleh orang-orang militer, oleh para negarawan, nggak juga terlatih ngomong begitu. Sering kita kalau mau memperlihatkan kehebatan, suka menjatuhkan orang lain, hati-hati itu. Nggak sportif itu. Kalau kayak main bola, nabrak-nabrak orang. Kalau kayak tinju, itu di dalamnya pakai besi di kepalanya. Menang bisa sih, tapi nggak sportif itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Baik. Hargai. Dengan, saya ngomong, dengan sangat menghormati mereka umat Islam yang belum mendapatkan talqin, maka kami bersyukur karena kami umat Islam yang sudah mendapatkan. Pak Jejen diundang oleh Al-Mukarram Bapak Wakil Talqin dan Ketua Korwil Jawa Tengah Bapak Haji Anhari. Karena saudara sekalian, saya berangkat pakai pesawat. Saya katakan karena ini rekreasi, saya bawa anak-anak pakai kereta eksekutif Harina. Naiklah kereta Harina. Ini saya karang sendiri. Kalau itu perjalanan selesai, ini saya karang aja. Umpama kita naik kereta api eksekutif, apapun namanya, antara lain Harina. Oh, Masya Allah. Joknya bisa di setel. TV-nya bagus. Ruangannya full air condition AC. Pramugari cantik-cantik. Makanan tinggal manggil. Triteng datang minta bistik. Oh, minta kopi panas dan lain sebagainya. Masya Allah. Eksekutif kelas. Perhatian, kereta eksekutif Harina dari Bandung segera akan berangkat menuju Semarang kepada semua penumpang agar bersiap-siap. Thank you. Tepira katanya ilmu itu menang di bandara. Saya dapat di bandara, kan di bandara ngomong terus tuh operatornya. Saya dengar di stasiun ngomong terus. Saya berpikir andaikan masjid seperti itu, di masjid-masjid ada perhatian seperti itu. Perhatian kepada seluruh masyarakat kami beritahu jam telah menunjukkan jam 3 malam, saatnya kita melaksanakan tahajud. Thank you. Nggak ngomong kosong, saya sedang belajar di Sukabumi atas restu pengersa Abah menggerakkan 5.000 masjid. Anda masuk ke kantor pemerintah daerah Sukabumi bukan sombong. 11:30 sudah terdengar tilawah murattal di setiap ruangan.
As-Sudais yang baca Quran. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi, kami beritahu jam telah menunjukkan 11.30 menit. Saatnya kita mengambil air wudhu, tinggalkan semua kegiatan, dan kita melaksanakan berjamaah zuhur di Masjid Agung. Thank you, terima kasih, wassalam. Nanu ka masjid kita mah kerek saparok. Sakitu ge halus daripada Allah. Tah menang ti bebereg. Ajengan jejen minang kana. Pantes dina tambah disebut kudu logor na liang jarung ulah sareg di buana, dua-duanana kaulaan sama tesna sing bisa ngaulaan pemerintah. Ulah jadi tukang jebret pemerintah. Baik hadirin. Sampai di mana tadi hari nanti ya? Saya bangga naik di luhur. Jelek, cok, 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 jelek, cok. Kareta naon? Berangkat. Ini karangan saya ilustrasi ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan tepat. Saya bergumam dalam hati, wah, kalau kereta eksekutif kok nggak kedengeran suaranya ya? Suaraan gerbong anak. Ketika dibuka jendela, dibuka gardeng, ternyata masih di stasiun. Apa itu? Apa? Kereta siapa? Di dalamnya ada siapa? Nggak kedengaran apanya, karena memang keretanya nggak jalan. Kenapa gerbong lain 12 berjalan kok gerbong 13 enggak? Ketika dicek oleh mekanik ternyata cantolannya copot, nggak gandeng. Dengan sangat menghormati al-mukarramin para ulama Indonesia, Jawa Barat, Tasikmalaya, Subang, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bekasi, jeung sajabana. Banyak yang belum mendapatkan talqin. Kalau orang belum mendapatkan talqin dari silsilah al-musalsalah ila Rasulillah, maka seperti kereta api yang tidak tersambung. Mungkin ilmunya luas, pidatonya hebat, santrinya ribuan, jamaahnya luar biasa, dakwahnya kondang kemana-mana, tapi tengait mata mulek ke didinya. Alhamdulillah. Hati-hati menyampaikan hal ini, harus dengan bahasa yang bagus. Jangan disampaikan dengan bahasa yang menyinggung orang lain. Itulah talqin, Pak. Talqin itu sederhana. Dicantolkan, truk. Maka kita tersambung kepada, mohon maaf kalau boleh saya sebut gerbong atau gardu. Gardu pertama, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau tersambung kepada Hadratus Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Beliau tersambung kepada Hadratus Syekh Talhah bin Talabuddin. Beliau tersambung kepada Hadratus Syekh Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Beliau tersambung kepada Hadratus Syekh Samsudin, tersambung kepada Syekh Muhammad Murad, tersambung kepada Syekh Soeharto Nulwi hafal, teruskan kepada Syekh Abdul Rahman, tersambung kepada Syekh Utsman, tersambung kepada Syekh Abdul Fattah, tersambung kepada Syekh Abu Bakar, dan tersambung kepada Syekh Muhammad Al-Hattab, bukan Syekh Sarafuddin, tersambung kepada Syekh Nuruddin, tersambung kepada Syekh Waliyuddin, tersambung kepada Syekh Syarafuddin, tersambung kepada Syekh Samsudin lagi, ada Samsudin kelima, ada Samsudin ke-16. Sambung lagi kepada Syekh Muhammad Al-Hattab, tersambung kepada Syekh Abdul Aziz, tersambung ke-18 Abdul Aziz, tersambung kepada Syekh Abu Said Al-Mubarak, Abu Said, bukan Sayyid ya, Abu Said Al-Mubarak, tersambung kepada Syekh Abu Hasan, tersambung kepada Syekh At-Turtusi, tersambung kepada Syekh Anas Sopohoan, Kang Harto Boga, gitu kerjasama ya Rukma. Tersambung kepada Syekh Abu Bakar Dilpi Asyibli, tersambung kepada Syekh Abu Qasim Junaidil Baghdadi, tersambung kepada Syekh Sirri Sakoti, tersambung kepada Syekh Ma'rufil Karhi, tersambung kepada Syekh Abu Hasan, tersambung kepada Syekh Ali bin Imam Musa Al-Kazim, tersambung kepada Syekh Ja'far Sodik, tersambung kepada Syekh Muhammad Bakir, tersambung kepada Syekh Ali Zainul Abidin. Aduh kebenaran ngarana kapake. Akan bayatulah ulah tinggal yang ngomong setik maksudnya.
Syekh Zainal Abidin tersambung kepada Syekh Sayyidina Husain, tersambung kepada Syekh Ali Karamallahu Wajhah, tersambung kepada Syekh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersambung kepada Jibril, tersambung kepada lokomotif agung Allah. Jadi kamu ini bukan kereta yang terputus. Bukan harus sombong, hati-hati. Nepuk dada kemana-mana, akang mah nyambung, nepakan dada itu dak dogo dada mana. Lain kudu kitu, temongkeun pengamalan anu alus, akhlak anu sae. Bukan hanya pengamalan, banyak orang pengamalan bagus tapi akhlak jelek. Namanya belum berbuah. Tadi disebutkan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha bis sama. Kaharti euy, aya bawaan balik yang ngaji kira-kira. Baik hadirin rahimakumullah. 2 bait itulah saya bahas sedikit, lalu saya akan masuk kepada tilawahnya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Trang Isa. Di ditu mah teu pati ngagunakeun istilah kiai. Sabab ari kiai mah di ditu mah kudu geus tepi ka makom makrifat, kudu geus bijil karomat tina dirina, hati-hati loh. Kalau Anda diundang ke Malaysia lalu menggunakan nama kiai, hati-hati. Kiai oleh orang sana dianggapnya orang yang sudah sampai ke tingkat karomah. Kira-kira pantar orang mah geus teh ustad mualim lah. Sabenerna mah. Di urang mah bangetnya. Sebab di urang sok loba kacampuran kepentingan politik. Nu lain kiai disebut kiai supaya kasebut loba kiai lah. Diri rahimakumullah. Ustaz Trang Isa, surat Ad-Dukhan. Saya tanya dulu kepada Ang Awas, alhamdulillah saya tulis. Kenapa kok Pak Jijin bisa nulis secepat itu? Terlatih dulunya. Dulu jadi wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Hati-hati kalau ain jangan masuk hidung. Sebab ain masuk hidung itu bukan makhrajnya. Ain itu masuknya tengah tenggorok. Ajma'in. Orang Indonesia, orang Jawa kebanyakan hidungnya ain yang masuk ke hidung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Narun hamiyah. Saya mah pajajian teu perlu tajwid, penting saya mah geus boga dikir. Nya, tapi dikir goreng tajwidna oge mengurangi pahala. Pangarsa Abah ahlu tajwid, karena itu bacaan beliau bagus. Wahai murid-murid, kalau Anda belum bisa tajwid, jangan menafikan tajwid, diajar. Legek gimana? Sepuluh itu bisa mau diajar. Gening pajajan bisa, sahabat tileletik saya diwarah ku inung bapak mantak jadi ketua dewan juri ge nu ngagaya bak make jubah hidung di Jawa Barat teh pan ieu jelema bare tau mah. Gening ayeuna henteu bating pigawean lah. Mikatuhum ajma'in. Yaumal fasli, hari perpisahan adalah mikot, tempat berkumpul manusia hari kiamat. Yaumala yagni maulan am maulin syai'aw walahum yansurun. Di saat itu tidak ada kekuasaan, tidak ada aku bos kamu anak buah, tidak ada aku pemimpin engkau adalah anak buahku maka kau akan kutolong sekehendakmu, tidak bisa kecuali yang diizinkan oleh Allah. Walahum yansurun illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Kecuali orang yang diberi kasih sayang Allah, maka dirinya selamat dan membawa orang lain. Tidak berlebihan. Kalau saya sebagai ketua umum Majelis Ulama meyakini salah seorang yang masuk pada ayat ini adalah hadrati Syekh pangersabah di dunia wae mawa jalma jutaan, yaumul kiamah insyaallah beliau akan mendapatkan izin dari Allah untuk membawa kita yang hina ini. Siapa yang punya keberanian bahwa kita mengaku calon surga? Siapa? Ini orang-orang lemah, orang-orang kotor, orang-orang pendengki, pendosa. Dipuji senang, dihina marah, dipinta marah, diberi senang. Ini terbalik terus ini. Jadi kiai kadang-kadang bukan memikirkan bagaimana menyantuni orang lain, bagaimana menyediakan untuk orang lain, tapi bagaimana narik dari orang lain. Usul menawan di situ, kunaon teu mawa duren. Pak Haji Syamsul kunaon teu mawa duku di Palembang, pajajian teu mawa cau di Sukabumi. Siapa yang sudah ditanya oleh pemirsa Abah bahwa apa dari kampung masing-masing?
Tak pernah. Tapi silahkan makan. Tuh ku Abah dipangmenjitkeun sapi 4 doma 30. Nah gening aja kan make nyahon. Apan penting tadi diantar ku Mang Urip. Khodimnya pangasajengan udun. Allahu Akbar. Siapa nyuguhan batur meuli daging 1 kilo ge direrewet. Sajenis gede tungtung cingir. Dibawa ka imahna bagikeun ka anak genep ieu mama samet, neneng, dede saeutik. Ari keur bapa mana? Keuna bapa mah itu sakeureut, adi gegel teh laja tuas. Aduh karunya orang Malaysia teh kabagian seuli. Kena lah tengah tiga geus sakitu. Illa man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Mari, ikhwan, belajarlah baca Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiriyah, wan Naqsyabandiyah, alhamdulillah, yang berilmu ditambah pengamalan, yang sudah punya pengamalan, kurang ilmu, mari belajar. Ya, mari belajar. Kenapa Nabi Muhammad oleh Allah dibiarkan tidak bisa membaca? Karena kalau beliau bisa menulis baca akan jadi fitnah. Quran dianggap karangan dia. Hati-hati prinsipnya jangan rubah ini. Jangan kita mengambil prinsip Rasulullah dari sisi itunya. Bukan bagian kita Pak. Kalau kita bagiannya alimu auladakum. Ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anakmu. Sampai semua bacaan jadi bagus. Saya sering dengar yang bacaan khatamannya pada salah. Bagaimana Pak Jejen? Boleh sementara gitu. Jangan dilarang. Dilarang jadi prek. Boleh sementara tapi belajarlah. Belajar. Ulambung diajar. Majang-majangkeun bacaan salah harapun batur. Ya? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ulah gitu. Imaman dia. Perbaiki. Yang masih jelek. Jalan. Pak Jejen bertanggung jawab, insya Allah. Selama Anda mau belajar. Tapi kalau Anda tidak mau belajar, itu di luar tanggung jawab pengasahabat. Ya, belajar. Jadi imam khotaman, imam wirid, yang bagus bacaan ya. Yang bagus tajwidnya. Ya, salawat Bani Hashim itu kan. Sering saya perbaiki di mana-mana. Allahumma. Hakenain ngeus we. Engke kahareup mah Allahumma. Salli ala 3 Salli ala nabiyil Hashimi Muhammadin tidak Muhammadin kena nunggus wa ala alihi wa sallim taslima entong wa sallim taslima kena nunggus hateunana. Begitu panurutan pangersa Abah terang aja jeleh batur. Hargai adzan. Allahu Akbar. Halus tuh. Halus lah, lumayan lah. Bisa dipakai di Masjidil Haram sekalian muadzin nagring mah. Ternyata di kampung saya adanya begini. Ala halus goreng. Halus lah. Nu halus apa nu goreng diorongkeun bapur. Begitu. Enak loh. Suryalaya itu arif. Bijaksana. Gak pernah mencerca orang. Tapi juga orang dididik semua. Bagaimana beliau mendidik seorang jenderal? Tuh, Pak Jenderal. Bagaimana mendidik seorang jejen yang kajiannya ahli ilmu. Bagaimana mendidik seorang gawas, jago ngaji. Bagaimana mendidik ahli, ahli amal. Wih, Masya Allah. Walaupun ilmu bukan seorang ulama, tapi justru sebaliknya ulama diakutan kemana dia. Allahu Akbar. Itulah barokah, karomah, limpahan dari pengasahabah. Baik. Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Di akhirat nanti ada pohon zakum. Dia adalah makanan orang-orang berdosa. Orang yang di dunianya tidak tobat. Orang yang tidak menggabungkan diri dengan orang-orang yang saleh. Tidak punya guide untuk menuju Allah.
atau barangkali punya tapi tidak digunakan dan tidak patuh, maka di yaumul kiamah nanti makanannya adalah zakum. Zakum itu pohon yang pahit beracun. Kalau dimakan, kalmughli yaghli fil butun, bagaikan golakan di dalam perut, kagolyil hamim, bagaikan air yang mendidih, gegelek-gekan asupan beuteung na teh. Gledeg. Tuluhu ila sawa'il jahim. Cokot kumaneh hayo hakan pakuluhu. Cek Allah hakan lebok ku sia bedegong. Ayo makan oleh kamu karena dulu juga kamu keras, tidak mau lunak, tidak mau taat. Makan sekarang. Summa suddu fawqa rasihi min adzabil hamim. Kucurkan timah mendidih dari atas kepala mereka. Allah berfirman, Zuk, innaka antal azizul karim. Zuk, rasakan oleh kamu karena memang engkau orang agung, orang mulia. Maksudnya nyinyiran Allah. Urang gening kabudak. Amun budak bedegong mah heug hek sia mah da aden. Sia mah da hebat, sia mah da mulia, goblok. Enggak mulia tapi goblok ya. Ya seperti begitu Pak. Seperti begitu. Allah kepada manusia durhaka nanti, ayo makan kamu, rasakan siksa. Hei, kamu kan agung, cek malaikat. Kamu kan gagah, kamu kan hebat dulu. Goblok, mencek orang mah. Goblok nama tiba jajan dia. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah yang kamu ragukan saja dulu. Lain lagi dengan orang-orang yang bertakwa. Numatak lagi di kasuryalaya ge hayang jadi jalma. Takwa, sabab takwa teu babari. Hayang dawam salat fardu awal waktu berjamaah hararese. Saya mau bertanya di masjid bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung masing-masing, berjamaah maghrib dan subuh mana yang lebih banyak? Dari maghrib ke isya nambah atau kurang? Dari isya ke subuh nambah atau kurang? Dari subuh ke duhur makin kurang. Dari duhur ke asar sama kurang. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Pedah lagu naik genah hendak. Maka saya mengharapkan, wahai para ikhwan akhwat, jadilah kamu yang memakmurkan masjid di kampungnya masing-masing. Kebetulan, nah ini kebetulan lagi itu menang. Di sana masjidnya dipegang oleh non-ikhwan. Bagaimana saya mending berjamaah di masjid, bari teu ngamalkeun dzikir, mending di imah ngamalkeun dzikir. Teuing kumaha ngajawabna. Mending berjamaah di masjid ngamalkeun dzikir, geuning batur hareunteu dawuh pangarsa apa? Ikuti dulu lalu amalkan dzikirmu. Begitu yang saya tahu. Begitu beliau. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa berada pada tempat yang aman. Fi jannati wa uyun. Di dalam surga dan bengawan-bengawan. Yalbasuna min sundusin. Pakaian-pakaiannya adalah merupakan apa itu sutra sundus wa istabrokin, dan sutra istabrok, bukan sutra Jawa dan bukan sutra Malaysia. Mutakabilin, mereka berkumpul dengan keluarganya. Kadzalika wazawwajnahum bihurin in, dan laki-laki di sana mempunyai istri yaitu bidadari. Satu orang laki-laki beristri bidadari 70. Cantiknya luar biasa dan tidak pernah rubah. Walaupun dipakai sehari 1000 kali tetap menjadi perawan. Bukan porno, ini ngomong Al-Quran. Cek ibu-ibu ngan diomongkeun teh lalaki wae. Di mana-mana dibicarakan di surga itu laki-laki, tapi perempuan tidak dikata-kata, tidak disebut-sebut. Mau bertanya ibu-ibu? Jadi kalau ibu-ibu berapa suaminya? Apakah sama menjadi 70? Tidak begitu. Ibu-ibu di dunia yang soleh, di dunia yang solehah, di akhirat nanti akan menjadi, ngomong akan menjadi ratunya beda dari hidung ibu, dari pesek dirubah menjadi mancung. Kulit ibu dirubah dari keriput menjadi seger. Umur ibu 17 tahun tidak pernah menua.
Mata ibu julingnya luar biasa. Jelinya bukan juling, jelinya luar biasa. Pantat ibu jadi ganemo, cangkeng ibu nu ayeuna buret jadi lengking di ditu. Bagaimana emas-emasannya Pak Kiai? Saya akan katakan ibu tidak perlu pakai gelang emas karena tiang rumah emas semua. Ibu tidak perlu minta berlian karena koral rumah berlian semua. Dan intan-intan, ini bukan sedang melamun, ini berdasarkan Al-Quran, dibaca oleh Al-Mukarram Ustadz Trang Isa dari Malaysia. Berapa luasnya komplek kami di sana nanti? Apakah ada untuk bunga-bunga? Apakah ada garasi? Saya beritahu disebutkan arduhas samawati wal ard. Satu kapling adalah sebesar bumi. Jadi kudu kumaha atuh abdi rek berhubungan ka ditu nah kudu mesen heula telepon ka Telkom. Tidak perlu pakai Telkom, tidak perlu seluler, tidak perlu handphone. Karena begitu ibu ngomong, ibu bermaksud mau ngomong bineneng ka Biicah komplekna jauhna jutaan kilometer. Ibu ngomong Icah, Waalaikumsalam. Lu lagi ngapain? Makanan komplit di sana, minuman komplit di sana. Tapi ada surga yang tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, tidak pakai makanan. Saya mau nanya ke ibu-ibu, mau di surga yang ada makanan? Boleh, nggak apa-apa jawaban sementara. Bapak-bapak mau di surga yang ada susu madunya, bahkan arak pun tidak haram, atau yang tidak ada makanannya? Perlu diketahui, tapi jangan disombongkan. Andaikan orang-orang bertarekat betul-betul mengamalkan tambih, amalkan kalawan nya mengikuti mursyidnya, maka bagi mereka adalah surga tanpa wanita, tanpa makanan, karena surga di situ bersama Allah yang menciptakannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke surgaku. Ari eta manu make kadaangan kerja lamanu beuki keneh barang haka. Sarupaning jejenkeun bae jejen mah di kelas mana we lah. Allahu akbar. Kuneh pangarsa Abah anu sareng Rasul nama jajan makan baik dibawa dina emperna we asal emper surga ya di mabah. Tapi hayang kita dibawa ke ditu ku pangersa Abah mantak dina lagu kuring dina lagu kuring. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, nanti tuntunlah kami. Pencipta kok lupa? Enggak apa-apa manusia. Saya ketika ke Surabaya, Al-Mukarram Kiai Ali sedang ulang tahun yang keberapa Kiai waktu itu? 60. Saya katakan, aduh orang lain pada bawa kado. Pak jajan jauh-jauh dari Sukabumi bawa apa? Bawa lagu aja, lagu guruku. Eta genahna jadi seniman begitu. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Dulu itu nggak ada Pak lagu di Indonesia berani gitu ka guru moal. Bawa ka mana? Eta bawa kan disebut tadi. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. Hayang nembus naon teh Pak jajan mulki malakut jabarut lahut. Mulki malakut jabarut. Yad'una fiha min kulli fakihatin aminin. Apapun minuman, makanan, buah-buahan yang kamu inginkan ada semua. La yadzuqunal mauta illal mautatal ula. Mereka tidak merasakan mati kecuali mati yang sekali. Wa waqahum adzabal jahim fadlam min rabbik dzalika huwal fawzul adzim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun. Luar biasa Ustaz Trang Isa memilihkan ayat. Dan ini dioper kepada saya.
Kok kejadian pembahaskeun dengekeun tadi kita sering mendengar ahli neraka itu disiksa apa enggak? Siksanya berat apa ringan? Kalau di dunia orang dipukul dengan pukulan berat mati apa enggak? Kalau di neraka dipukul oleh pukulan berat oleh malaikat mati apa enggak? Itu yang disebutkan mereka tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan tidak mati karena dipukul, disiksa, mati, hidup lagi, hidup lagi. Tetapi ayat yang barusan luar biasa Ustaz Terang. Ngoper kepada saya. Wong sutradaranya satu. Sutradaranya sono satu yang memainkan. Lailatul Qadarnya di sana, Lauhil Mahfuznya trek trek trek. Nah, ada kalimat. Ayo baca sama-sama sebelum saya wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diperbaiki kalau saya salah Ustaz. La yadzuquna mauta illa pakai alif lam. La yadzuquna fiha kaliwat. La yadzuquna fihal mauta illa mautatal ula. Mohon diulang-ulang ini 3 kali. Pemirsa. La yadzuquna fiha mauta illal mautatal ula. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. La yadzuquna mauta fihal mauta illa mautatal ula. Pangersa akeh manakib yang lalu melempar soal kepada saya, yaitu balhum fi labsim min khalqin jadid. Punten pangersa akeh abdi mah bodoh 15 poe eta nah keduk muterkeun sirah ka mana ieu akeh ngarahkeunana. Kade Kang, maaf saya tidak diperintah ngomong begini, tapi mohon izin kepada beliau. Jangan berpikir soal umur tua dan muda. Mungkin ada yang berpikir, atuh protokol, naon, pas sulitnya pakai remaja. Bukan begitu di sini Pak. Ini makom torikoh Pak. Ya, ini makom torikoh. Al-Mukarram Kiai Mustafa tidak membaca, itu bukan karena dihentikan, tidak. Tetapi karena beliau sudah uzur. Maka Al-Mukarram Kiai Kahir lah yang membacakan tadi. Tetapi selalu sharing ruh. 15 hari saya memikirkan. Nah ini kalau tadi orang di neraka disiksa tidak mati tidak hidup, kaharti sabab etama siksa. Kalau ini di surga jelema teu maut anu maut pertama. Ini kalau tidak pakai tafsir tasawuf istilah Kiai Cecep Alba tidak akan paham ini. Mereka tidak akan merasakan mati di surga. Nah maut di mana mimitina di surga mana Allah maut deui jajan enggelanan. Kecuali yang mereka rasakan adalah mati pertama. Apa itu mati pertama? Ngomong sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Mutu qabla an tamutu. Ibu gaduh mutu. Ulekan, boleh. Bapak gaduh mutu. Ya sudahlah, tambah stres. Mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati, matilah kamu sebelum mati. Bapak ibu sekalian, yang dimaksudkan bergabung dengan para nabi, syuhada dan sholihin bukan nanti, tapi sejak sekarang. Ulangi, barangkali masih sulit nangkep. Kebanyakan orang maka nanti pada hari kiamat bergabung bersama orang-orang yang soleh. Yang bergabung di ditu tidak nanti bergabung kumaha mimitina. Yang disebutkan matilah kamu sebelum mati, kembalilah kepada Allah sejak sekarang sebelum nyawamu dicabut. Jadi maut memih maut geus balik ti heula, ruh da ka ditu, badana di dia. Badana jenderal, badana kopral, badana pengusaha, badana tukang mulung, badana mualim, badana bodoh, badana tukang beca, badana pilot kapal jeung kembali naon kadinya, tapi rohnya telah kembali ke sana. Itulah mautatal ula, mati sebelum mati. Jadi ketika puan-puan berzikir, kalbunya, jaharnya, maka berarti Anda sedang menggabungkan ruh ke sana. Mula-mula lol balik deui dawuh pangersabah keng aya makumul mahwijen
kayak ayam kumul mahwi tempat peleburan. Saya sering dulu lihat di Sukabumi dongkap pengersa, lihat pengersa pening kepala saya pengersa mahwi mahwi pakai ayam kumul mahwi tenaun cinta mahwi dakuria yang disebutkan mahwi itu Allah menghapus lauhil mahfuz tulisannya diganti dengan yang lain. Ternyata dalam tarekat mahwi itu kita dibawa ruhnya kudsinya yang paling dalam menuju Allah dan dilebur semua penghalangnya dengan keagungan la ilaha illallah. Dzikrullahi akbar dengan keagungan zikrullah. Jadi rahimahullah kitu bageus disebutkan mau tatal ulah teh maneh malain beja geus ngalaman kan bae teu kudu ngarasa kumaha atuh rasana jangan teu kudu rasa urang malah geus urang nuturkeun jadi penumpang yang baik. Pokona nyaho nepi ya maneh ngan ulah ngajol tina kareta pamanna kata pa ina main kutu ala wa man awfa bima hada alaihi wa fasidi ajran azima partakib innahum murtakibun. Paham belum? Hayang. Jadi gila namuh deui ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Partakib innahum murtakibun. Partakib itu jadi irtaqawanya pengerjaan. Asalnya jadi kata rokbun ya. Rokibun artinya ngintip ya. Maneh kudu jadi jelema tukang ngintip. Lain ngintip nuker mani. Lain noong nu dikerobong. Tapi ngintip kumaha. Bagaimana keadaan diri kita di hadapan Allah hari ini. Itulah yang disebutkan muraqabah. Amalkan segala petunjuknya. Saya termasuk orang yang masih lemah dalam pengamalan. Jujur aja pengersa. Jangan ikuti jejen soal pengamalan. Jujur aja, saya masih kadang-kadang tahajud ketinggalan. Jujur aja, hadirin kungsi tinggalan. Dalam seminggu berapa malam ketinggalan tahajud? 7. Seminggu berapa malam? 7. Tidak tahajudnya berapa malam? 7. Bagus. Jajan sebelum belajar tarekat bukan gitu nanti. Dasar tolol, dasar malas. Sebelum belajar tarekat. Tapi setelah dididik oleh pengersa apa? Bagus tuh. Kok yang kedua malas tahajud disebut bagus Pak Jajan? Ya bagus. Artinya bayi sehat, tidurnya sempurna gitu. Lumayan, masih kena buka bahasa saya. Allahu Akbar. Yo, partakib innahum murtakibun. Isuk-isuk geus beres zikir, geus beres talim kuliah subuh nanangon, datang waktu isrok lagi. Apa lagi? Istikharah, apa lagi? Isti'adah. Eta teh keur naon jelema teh? Salat teh kudu minang-minang teuing. Partakib innahum murtakibun. Keur ngintip Allah euy. Sieun leupas ti saya. Beuran meusan duha. Datang deui waktu duh kaparatul baul ngompol bae di kiparatan. Allah ngompol-ngompol aja kok dikiparati Pak Jejer. Mohon maaf, ngompol itu enggak mudah. Kadang-kadang ada najis yang enggak kelihatan kena pakaian kita. Lalu kita sholat tidak terbawa. Sebenarnya menurut hukum itu bisa jadi batal sholat kita. Andai kan tidak ada kiparat. Ki beri nangtung deh teteh beleguk. Kelakuan Pak Jejer teteh. Ya bu, naon sababna? Sabab make celana panjang di sisi jalan deh lamun nagog kumaha. Masya Allah, jujur aja lah. Saya belum menjadi pengamal yang baik. Karena itu, ngaku we ka pangarsa Abah. Abah, abdi mah males kene. Saya bager. Eta genah nate ka Abah mah. Urang nyebut males teh kalak disebut bager wae. Akhirnya saya penasaran kan. Abah, kenapa saya malas? Saya disebut baik, Abah. Beliau mengatakan, dengan senyumnya yang khusus. Apan males na ti bareto. Ayeuna sadar orang malas kiraku teu saya. Lamun aya jelema gelo ngaku gelo cager. Mun gelo ngaku cager, gelo keneh. Urang teh jelema goreng ngaku goreng. Amin. Mudah-mudahan hadirin partakib innahum murtakibun. Mudah-mudahan obrolan saya bermanfaat. Tadi Syekh Abdul Qadir mencari ilmu fikih, mencari ilmu adab, thariqah, sufiah dan lain-lain. Kita pun mesti begitu. Bersyukurlah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bodoh pisan ilmu teu bisa pikir, bisa sholatnya harap ke mana? Ke kiblat, ruku ngajengkang atau merukungkung. Lamun tahiyat cingir nu ngacir atau ciruk. Aweh salam kan luhur ka handap atau ka katuh ka kenca. Nu mimitina takbiratul ihram apa salam?
Ari maca Fatihah ke ruku atau ke nyantung? Terjawab pertanyaan saya. Jadi punya ilmu fikih. Itu yang disebutkan ilmu fikih. Begitu mana bisa. Terakhir Memes Salam. Ya, testing ilmu tasawuf. Saya mau bertanya ibu-ibu, bapak-bapak, hati itu lebih baik sombong atau merendah? Korek apa berehan? Kikir apa dermawan? Ridho apa kakalenek? Dengki apa nahampura? Bisa ngejawab tasawuf make alat la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.